Salam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia sekali kita bisa jumpa kembali di awal minggu ini. Kita akan bersekutu bersama-sama setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa sama-sama menaikkan syafaat kita kepadanya. Kita bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan memberikan begitu banyak waktu kepada kita, dan sebagian dari waktu yang Dia berikan kita akan menyembah Dia, karena itu ialah yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, yang sudah memanggil kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk menaikkan syafaat kami pada saat ini. Kami bersyukur atas kesempatan ini, dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mengajari kami, membimbing kami dan menuntun kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman ini, dan juga melalui firman ini akan semakin nyata bagi kami apa rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan rumah bagi Dia? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini adalah bagian dari persiapan Raja Salomo untuk mendirikan rumah Tuhan. Apa yang dia persiapkan? Yang pertama, dia bersiap bahwa membangun rumah itu dia berpikir, siapakah Tuhan? Siapakah dirinya? Dia ingat Tuhan yang begitu besar, yang mengatasi langit dari segala langit. Sekalipun dibangun, selangit pun dibangun, tidak muat Tuhan di dalamnya. Dia tahu bagaimana besarnya Tuhan, bagaimana maha kuasanya Tuhan. Tuhan adalah pemilik segalanya. Dia kenal siapa Tuhan. Dia merenungkan siapa Tuhan. Kemudian atas perenungannya muncul idenya bahwa rumah Tuhan harus dibangun besar. Jadi artinya bahwa dia tidak membangun dengan sembarangan, tapi penuh dengan persiapan dan penuh dengan sepenuh hati. Yang kemudian dia merasakan juga bahwa sebenarnya dia tidak layak. Dari satu sisi dia tahu, dia bersyukur karena dia bisa punya kesempatan membangun rumah Tuhan. Tapi dari sisi lain, ketika dia merenungkan siapa Tuhan dan bagaimana dia membangun rumah Tuhan, maka dia sadar bahwa dia tidak pantas, dia tidak layak. Sehingga pada akhir kalimatnya dia katakan bahwa dia hanya membangun tempat di mana orang akan mempersembahkan persembahan korban. Jadi artinya bahwa dia tahu bahwa memang tempat itu, rumah Tuhan itu hanya sarana. Tapi yang sesungguhnya rumah Tuhan tidak akan bisa dibangun oleh manusia. Dia tahu itu dan dia sadar itu. Sehingga ketika dia punya kesempatan untuk membangunnya, dia akan membangun yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Raja Salomo ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya Tuhan mengajak kita untuk membangun rumah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita membangun rumahnya baik secara fisik maupun orang-orangnya. Banyak orang yang akan menjadi rumah Tuhan di dunia ini. Dan siapakah yang bekerja untuk itu? Melalui firman ini kita diingatkan bahwa kita adalah salah satu pekerja, orang yang dipilih, orang yang diutus untuk membangunnya. Membangun rumah Tuhan secara fisik. Dan kita harus bersyukur untuk itu ketika kita punya kesempatan untuk melakukannya. Berarti
Tuhan memperhitungkan kita sebagai anak, orang yang Dia kasihi, orang yang Dia pilih. Dan yang kedua, kita diajak untuk membangun rumah-rumah Tuhan di mana saja, yaitu pribadi-pribadi. Melalui apa kita lakukan adalah melalui kita menyaksikan tentang kemuliaan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan, menerima Tuhan, sehingga hidupnya juga sebagai rumah-rumah Tuhan dimanapun dia berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan itu dinyatakan, disampaikan kepada kita pada saat ini. Dan bersyukurlah ketika kita dipanggil untuk mendirikan rumah Tuhan, baik secara fisik maupun orangnya. Banyak orang yang akan menjadi rumah Tuhan, tempat menyaksikan tentang kuasa dan kemuliaan Tuhan. Maka bersyukurlah kita. Berterima kasihlah kita karena kita dipilih untuk itu. Dan mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Mari kita merenungkan sebagaimana Salomo. Dia merenungkan, dia mengingat siapa Tuhan. Kita ingatlah siapa Tuhan. Bagaimana dia besarnya, bagaimana kuasanya. Dan siapakah kita ini? Orang yang begitu rendah, orang yang begitu hina. Tapi Tuhan mengangkat dan memilih kita untuk melakukan kehendak-Nya. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita, kita adalah orang yang paling bahagia. Salah satu orang yang paling bahagia dalam hidup ini. Karena Tuhan mengenal kita, memilih kita, dan menentukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah kita bangun rumah-rumah Tuhan, baik secara fisik maupun secara pribadi-pribadi, melalui perkataan kita, perbuatan kita, cara kita berpikir, sehingga semakin banyak orang menerima Tuhan sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Inilah panggilan Tuhan kepada kita pada hari ini. Mari dengan iman kita lakukan. Dengan iman kita saksikan kemuliaan Tuhan. Dengan iman kita melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas panggilan-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Sebagaimana Raja Salomo Tuhan panggil, Tuhan tetapkan dia untuk membangun rumah Tuhan. Dia sadar siapa dirinya, dia sadar siapa Tuhan, dan akhirnya dia membuat rumah Tuhan yang terbaik, sedaya kemampuan yang dia miliki. Dan dia tahu bahwa Tuhan mengatasi segala langit dan bumi. Tuhan begitu besar, sehingga dengan rasa syukur, dengan penuh sukacita, dia membangun rumah Tuhan. Dan panggilan itu nyata kepada kami pada saat ini. Ketika Tuhan menyatakan firman ini kepada kami. Bahwa kami juga dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan secara fisik, kami harus bersyukur ketika kami diberi kesempatan untuk membangunnya. Dan juga membangun rumah Tuhan secara pribadi-pribadi. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal Tuhan ketika kami menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Memberitakan, menyaksikan tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga banyak jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami menjadi rumah Tuhan yang hidup, menjadi rumah Tuhan yang bergerak ke sana kemari juga untuk menyaksikan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan, untuk pemilihan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami Tuhan layakkan untuk melakukan tugas ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melakukan yang terbaik. Pada saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan kami semuanya. Tuhan bantu kami, sehingga kami dan keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadikan Tuhan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami rindu selalu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami.
Tuhan berikan kesehatan kepada kami semuanya. Berikan sukacita dan damai sejahtera di hati kami. Berkati pekerjaan kami, sehingga melalui pekerjaan apapun itu yang baik di hadapan Tuhan, sekalipun itu pekerjaan yang kecil ya Tuhan, tapi kami bisa melakukannya dengan baik dan Tuhan memberikan hasil dari pekerjaan itu, sehingga kami tidak kekurangan di dalam seluruh kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami juga untuk boleh selalu bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang pada saat ini berjuang untuk di masa depannya. Berikan kepintaran kepada mereka, berikan mereka hikmat, sehingga ketika mereka harus belajar, mereka belajar dengan tekun, dan dalam pergaulannya juga Tuhan berkati, sehingga dia boleh bergaul dengan baik. Ya Tuhan, jauhkanlah seluruh kejahatan dalam dirinya, dan biarlah dia bisa kuat menghadapi tantangan kehidupan dan godaan-godaan yang ada di sekitarnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak kami yang berjuang untuk mencari pekerjaan, untuk mencari teman hidupnya. Tuhan berkenan menemani dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Tuhan berkati mereka, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan jamah tubuhnya, Tuhan jamah hatinya, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang ada. Sembuhkan mereka Tuhan secara fisik, dan kuatkan hati mereka untuk boleh melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasinya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur juga atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, yang kami rasakan atas kesembuhan setiap orang yang pada beberapa waktu terakhir ini mengalami sakit penyakit. Sekarang sudah masa pemulihan. Tuhan, kami berterima kasih untuk semuanya. Dan juga kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami duka, yang mana Tuhan panggil orang-orang yang dia sayang. Tuhan, kuatkan hati mereka, berkati mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan dan dihiburkan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia tetap kuat, dia tetap merasakan bahwa Tuhan adalah teman yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hari ini boleh menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kebahagiaan bagi kami semuanya. Bimbing kami, tuntun kami untuk melangkah, untuk berbicara, untuk berpikir, untuk berlakukan segala sesuatunya, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah kami atas segala salah dosa kami, sehingga kami layak untuk memohon, meminta, dan layak untuk menerima berkat Tuhan yang adalah menjadi kekuatan dan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan beserta kita. Terima kasih.